dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Mengawali hari ini, Jumat 28 Oktober tahun 2022, kembali saya mengajak kita untuk merenungkan bagian firman Tuhan, sesuai dengan nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, terdapat dalam kitab 2 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, dengan dua judul perikop, yaitu perikop yang pertama salam dan perikop yang kedua panggilan dan pilihan Allah. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, saya mengajak terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, selamat pagi. Kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat kembali menikmati kehidupan di hari yang baru ini. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Mampukan kami agar dapat mengerti, memahami maksud dan kehendak Tuhan. Dan tentunya dapat memperlakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita patut mengucap syukur atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu atas pemberian kasih karunia yang telah Ia anugerahkan bagi setiap umat yang percaya kepadanya, sehingga kita mendapatkan anugerah keselamatan. Dan tentunya anugerah keselamatan itu bukan diberikan karena kebaikan atas kesalehan dari tindak perilaku kita sehari-hari, melainkan semata-mata karena Allah yang Maha Pengasih itu mengasihi kita umatnya yang berdosa ini, sehingga Ia tidak mau kita dihukum, tetapi Ia mau kita selamat dari hukuman itu. Jadi kita patut bersyukur atas panggilan dan pilihan Allah yang telah memanggil dan yang telah memilih kita. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini tentunya Allah mau kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, seperti di ayat yang keempat, yaitu kita berpartisipasi untuk melakukan suatu perubahan dalam perilaku kita. Dan pembaharuan dari perilaku kita itu merupakan gambaran dari kelahiran baru yang olehnya kita menerima hidup yang kekal. Dan ketika kita ikut dalam kodrat Allah, Allah juga mau supaya kita serupa dengan Allah di dalam kekudusannya. Di sini Petrus mencatat
sifat-sifat baik yang harus dikembangkan oleh orang Kristen supaya kita menang dan berbuah secara rohani di hadapan Allah, yaitu seperti di ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu yang terkasih, ayat yang ke-10 mengatakan, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Pernyataan sungguh-sungguh berusaha adalah menunjukkan bahwa orang percaya harus terlibat secara aktif di dalam pertumbuhan imannya. Perhatikan bahwa sifat-sifat kesalehan tidaklah bertumbuh secara otomatis tanpa usaha kita yang tekun untuk melakukan yang baik dan tidak melakukan yang tidak baik tentunya. Jadi, kita akan tetap setia sampai pada akhirnya hanya jika kita berusaha sungguh-sungguh untuk memantapkan iman kita kepada Yesus Kristus. Dan kita juga tentunya telah menanggapi secara positif panggilan Injil Kristus untuk meninggalkan dosa dan beriman kepada Allah dalam Yesus Kristus. Namun demikian, respon positif kita terhadap panggilan Allah dalam Kristus Yesus itu harus diuji dengan berbagai cobaan dan godaan kita dalam kehidupan kita lepas hari. Dan kita akan tetap kuat bertahan dalam Injil Kristus dan tidak akan bisa goncang, goyah, dan berubah dari iman kita di dalam Yesus Kristus jika kita telah memiliki kepastian bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Bapak Ibu yang terkasih, pengenalan akan Kristus Yesus itu amat penting. Karena melalui pengenalan itu membuat kita mendapat hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan Allah yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan kita Yesus Kristus, seperti di ayatnya yang ke-11. Dan karena kelalaian beberapa orang percaya hampir tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Sedangkan yang tetap teguh, kokoh dalam imannya akan disambut dengan sukacita ke dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus sebagai persiapan akan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kali di tengah-tengah maraknya godaan dan cobaan yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Karena lewat pengenalan akan Kristus, kita akan menikmati berkat keselamatan dari Allah. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa, menaikkan syafaat kita. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama. Biarlah melalui firman yang kami dengar, iman kami boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan godaan dan cobaan, tetapi kami tetap teguh di dalam Engkau saja ya Tuhan. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin menyerahkan seantero kehidupan dan keberadaan kami, bahkan juga aktivitas dan pelayanan kami di sepanjang hari ini. Bahkan secara khusus di Resort GKI Puruk Cahu. Bila Tuhan yang memberkati setiap kami, memberi kami kemampuan, kekuatan, dan kesehatan dalam kami menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Bahkan juga saat ini kami ingin membawa doa untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di jemaat di GKI Tahujan Ontu. Segenap keberadaan sidang jemaat-Mu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga mereka masing-masing, berkati anak-anak dalam tumbuh kembang, bahkan juga dalam pendidikan mereka. Berkati pula usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu, berkati pula penata layanan yang ada di sana, sehingga dalam setiap program dapat berjalan dengan baik, karena pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Bagi yang beban berat, Tuhan yang menolong. Bagi yang berduka cita, Tuhan yang senantiasa memberi penghiburan. Bapa Surgawi, kami juga ingin berdoa menyerahkan bangsa negara kami, secara khusus bagi pemerintahan Kabupaten Murong Raya. Berkati para pemimpin-pemimpin kami, beri mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan,
dalam mereka memimpin daerah kami, sehingga dalam setiap program dapat terlaksana dengan baik. Bapa di surga, ini seluruh doa kami yang kami panjatkan padamu pada pagi hari ini. Dan doa kami ini kami akhiri dengan doa yang pernah Engkau ajarkan, yang kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.